mengisahkan teror mencekam seorang remaja perempuan yang diculik oleh sepasang kekasih psikopat. Mereka memperlakukannya dengan penuh kekejaman, hingga ia harus berjuang keras untuk meloloskan diri dari rumah horor tersebut. Kisah ini terinspirasi dari kasus nyata di Australia, membuat setiap adegannya terasa semakin menegangkan dan brutal. Seperti apa kisahnya? Simak alur lengkapnya hanya di video ini. Film ini berlatar tahun 1987 di Perth, Australia. Di sana, kita diperkenalkan dengan John dan Evelyn, pasangan parubaya yang sering menculik gadis-gadis sebelum menyiksa dan membunuh mereka. Oh, are you sure? Yeah, jump in. Selanjutnya, kita diperkenalkan dengan seorang gadis remaja bernama Vicky Maloney. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya bersama pacarnya, Jason, untuk menghindari berada di rumahnya setelah orang tuanya bercerai. Vicky tinggal bersama ayahnya, Trevor, tetapi ayahnya sering meninggalkannya bersama ibunya, Maggie, di akhir pekan. Hey, I got us some Grease on video to watch. Saat makan malam bersama ibunya, Vicky bertanya apakah ia boleh pergi ke pesta, tetapi Maggie menolak. Karena sudah kesal dengan ibunya karena perceraiannya, Vicky mengabaikan ibunya dan menyelinap untuk pergi ke pesta. Dalam perjalanannya, Vicky didekati oleh John dan Evelyn. Vicky memberitahu mereka dia ingin berjalan ke jalan raya utama. Pasangan itu lalu menawarkan untuk menggunakan telepon rumah mereka untuk memanggil taksi. Vicky yang merasa tidak nyaman berjalan sendirian di malam hari, dengan enggan masuk ke mobil bersama mereka ke rumah pasangan itu. Evelyn memberitahu Vicky bahwa dia memiliki 2 anak dari hubungan sebelumnya, tetapi mereka tinggal bersama ayah mereka. John dan Evelyn kemudian mengundang Vicky masuk untuk minum, tanpa menyadari bahayanya Vicky menerima tawaran itu. Sweetheart. One of you girls have a quick drink or something? And I've only got goon, but do you drink goon? I mean, just one. Just make yourself at home, we'll get the drinks. So cheers. Cheers. Have a good night. Good night. Ketika Vicky bangkit untuk pergi, dia menyadari pasangan itu pasti telah memasukkan sesuatu ke dalam minumannya, dan keadaan berubah menjadi mengerikan ketika pasangan itu mulai memukuli Vicky sebelum menguncinya di sebuah kamar. Right there, Vic? Yeah. Keesokan paginya ketika Maggie menyadari bahwa Vicky tidak ada, dia menelepon Trevor untuk bertanya apakah dia pergi ke tempatnya, tetapi Trevor mengatakan dia tidak melihatnya. Sementara itu John memeriksa tas Vicky dan menemukan foto-foto Vicky bersama keluarganya. Di sisi lain, Evelyn berpikir John terlalu tertarik pada Vicky, namun dia terlalu takut untuk mengatakan apapun kepadanya. Suatu ketika John menemukan anjing Evelyn buang air besar di dalam rumah, dia berteriak pada Evelyn dan memerintahkannya untuk membersihkannya. Dia mengatakan padanya jika dia bahkan tidak bisa merawat anjing, bagaimana mungkin dia bisa merawat anak-anak. Vicky mendengar ini dan menyadari John tidak mengizinkan Evelyn membawa anak-anaknya ke rumah. Ketika Evelyn membawakan Vicky air, dia bertanya mengapa mereka menculiknya, tetapi Evelyn tidak menjawab. Kemudian dia membuka salah satu rantainya untuk mengganti spray. Vicky mencoba membebaskan diri, tetapi Evelyn memperingatkannya agar tidak mencari masalah dengan menipunya. Vicky memohon pada Evelyn untuk melepaskannya, mengatakan bahwa ayahnya adalah seorang ahli bedah dan dapat membayar mereka berapapun yang mereka inginkan. Tetapi Evelyn tidak tertarik pada uang dan menyuruh Vicky untuk melakukan apa yang diperintahkan. Melihat mainan anak-anak di dalam kamar, Vicky mulai berbicara tentang mainan tersebut dengan harapan dapat memecah belah pasangan itu, tetapi Evelyn mengganti topik pembicaraan dan bertanya tentang keluarganya. Vicky bercerita tentang perceraian mereka, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Kemudian Evelyn membawanya ke kamar mandi, di mana dia mendengar suara pesawat dan menebak bahwa dia pasti berada di dekat bandara. Keesokannya, John berurusan dengan 2 gangster yang kepadanya dia berutang uang. Mereka mengancamnya secara agresif untuk mencoba mendapatkan kembali uang mereka,
tetapi John meyakinkan mereka bahwa dia akan mendapatkan uang mereka dalam beberapa hari. Kembali ke rumah, Evelyn menyuruh Vicky untuk menulis surat kepada keluarganya dan memberitahu mereka bahwa dia kabur untuk tinggal di kota Adelaide. Tetapi Vicky bertanya apakah dia bisa menulis surat kepada pacarnya, tetapi Evelyn memaksanya hanya untuk menulis surat kepada ibunya. Memerintahkannya untuk mengatakan bahwa dia mencintainya dan mengerti mengapa dia meninggalkan ayahnya dalam surat itu. Vicky juga diam-diam menyembunyikan alamat kartu Natal yang dia temukan di rak tempat dia ditahan. Saat Evelyn membawa Vicky ke kamar mandi lagi, John tiba di rumah dan masuk ke kamar membawa Vicky bersamanya. Membayangkan mereka bersama membuat Evelyn kesal dan dia mencoba merokok untuk mengalihkan perhatiannya dari apa yang mereka lakukan bersama. Tak lama kemudian, kecemasannya menjadi terlalu besar dan Evelyn mengetuk pintu dan memanggil John keluar. Ketika John keluar, dia menciumnya dengan penuh gairah. Melihat kesempatan untuk melarikan diri, Vicky mencoba melompat keluar jendela, tetapi berubah pikiran setelah melihat anjing itu duduk tepat di luar. Ketika John sudah muak dan mendorong Evelyn, mereka mengira Vicky pergi melalui jendela. Pasangan itu bergegas keluar, namun Vicky muncul dari tempat persembunyiannya di bak mandi dan mencoba menyelinap keluar dari pintu depan, tetapi usahanya gagal karena dia tertangkap oleh mereka saat dia keluar dan mereka menyeretnya kembali ke kamar. Situasi menjadi tegang, karena terdengar ketukan di pintu. Vicky berteriak minta tolong, tetapi John tetap diam sementara Evelyn pergi untuk melihat siapa yang mengetuk pintu. Ternyata itu tetangga mereka yang mendengar keributan dan mengira pasangan itu bertengkar lagi. Orang itu mengatakan akan menelepon polisi, tetapi Evelyn mengancamnya dengan gunting untuk menakut-nakutinya. Saat keadaan tenang, Evelyn meminta maaf kepada John, menyalahkan dirinya sendiri atas segalanya. Dia sekali lagi mengungkapkan cintanya kepada John, yang dibalas John dengan mengancam akan meninggalkannya jika Vicky kabur. So sorry. I love you. How'd you feel if you never saw me again? It's exactly what would have happened if she had gone out that window. Di hari berikutnya, Evelyn mengirimkan surat itu kepada ibu Vicky yang sedang bersama ayah Vicky di kantor polisi untuk membuat laporan orang hilang untuk putrinya. Namun, polisi ragu-ragu untuk bertindak. Mereka berasumsi bahwa Vicky hanyalah remaja lain yang kabur dari rumah. Maggie dan Trevor bersikeras. Jadi polisi memberitahu mereka bahwa jika Vicky masih belum kembali pada hari Senin, mereka akan menganggapnya serius dan memulai pencarian. Mereka kembali pulang dan Maggie mencari-cari sesuatu yang aneh di kamar Vicky, sementara Trevor menemukan surat itu di kotak surat. Isi surat itu mengejutkan mereka berdua. Mereka tidak dapat memahami apa artinya. Trevor menyerang dan menyalahkan Maggie atas hilangnya putri mereka dan meminta Maggie untuk kembali kepadanya, sehingga mereka bisa menjadi keluarga yang bahagia bersama tetapi dia menolak. Trevor yang frustrasi mengambil surat itu dan pergi, sementara Maggie menangis karena takut akan keselamatan Vicky. Sementara itu ketika Evelyn pergi, John mengganggu Vicky. Ketika Evelyn kembali, Vicky memberitahu dia tentang penyerangan itu. Evelyn jelas kesal, tetapi tampaknya terlalu takut pada John untuk melakukan apapun tentang itu. Vicky menggunakan ini untuk mencoba dan membuat Evelyn melawannya, dengan mengatakan John hanya menggunakannya sehingga dia dapat melecehkan gadis-gadis seperti dirinya. Vicky memohon pada Evelyn untuk membiarkannya pergi, berjanji untuk tidak menyebutkannya ke polisi dan hanya John. Tetapi Evelyn masih tidak yakin. Dia malah mencoba untuk memenangkan kasih sayang John dengan memakai riasan Vicky. Tetapi ketika dia tidak memperhatikan dirinya, Evelyn kemudian menyuruhnya untuk membunuh Vicky seperti semua gadis lainnya. Ketika John menolak, Evelyn hancur dan mengancam untuk bunuh diri, tetapi John tampaknya tidak peduli. Evelyn kemudian menuduhnya memperkosa Vicky, tetapi John berhasil meyakinkannya bahwa itu tidak terjadi. John meyakinkan Evelyn bahwa dia mencintainya dan bahwa dia dimanipulasi oleh Vicky untuk membuat perpecahan di antara mereka. Yakin bahwa Vicky adalah masalah bagi mereka, dia kembali menekannya untuk membunuhnya, dan meskipun dia bersikeras bahwa dia tidak berarti apa-apa baginya, John akhirnya setuju untuk membunuhnya pada hari Senin di hari yang sama dia membunuh semua korbannya. Dia sekali lagi mengatakan kepada Evelyn bahwa dia mencintainya dan meyakinkannya untuk bergabung dengannya dalam menyiksa Vicky.
Sementara itu Vicky hancur karena rencananya sekali lagi gagal dan dia mulai kehilangan harapan. You look beautiful. Remember? I'm sorry. She's putting all kinds of shit in my head. Please, can we get rid of her? She has to go. Please. Monday. I know. How about go in there right now and show her who's running the show. Let's make the most of her. Now let's go in there. We kill her. Setelah pasangan itu memukuli Vicky pada malam sebelumnya, keesokannya Evelyn memutuskan dia ingin menyakiti Vicky, mencoba menghilangkan semua harapannya. Jadi dia datang ke kamarnya dan mulai berbicara tentang bagaimana jika dia hanya mendengarkan ibunya dan tinggal di rumah. Dia tidak akan pernah berakhir dalam situasi ini. Vicky mengakui dia benar-benar menyesal tidak menaati ibunya dan mulai menangis. Evelyn kemudian mendorong lebih keras mengatakan padanya bahwa ibunya mungkin bahkan tidak mencarinya sama sekali. Sementara itu kita melihat bahwa Maggie lebih bertekad dari sebelumnya untuk menemukan putrinya. Saat mencari barang-barang milik Vicky, dia menemukan inisial pacarnya, Jason, yang mengingatkannya pada surat aneh yang diterimanya. Dia berharap Jason dapat membantu mereka memahami apa yang ditulis Vicky. Maggie dan Trevor membawa surat itu ke Jason yang dengan cepat memecahkan kode pesan tersembunyi di dalam surat itu. Mereka akhirnya menemukan alamat yang disembunyikan Vicky di dalam isi surat. Doesn't make sense after that. What's it say? 8 Malcolm Street. That's just where I live. Vicky sekarang tampaknya telah menerima nasibnya dan pasrah. Dia hanya mengikuti perintah Evelyn dan menunggu untuk mati. Namun, ketika John sekali lagi menemukan anjing itu buang air besar di rumah mereka, dia kehilangan kesabaran dan mulai memukuli hewan malang itu. Ketika Evelyn mencoba campur tangan, John juga memukulnya sebelum membunuh anjing itu. Evelyn sangat terkejut dengan apa yang baru saja dilihatnya. Tak lama kemudian, John datang kepada Evelyn dan meminta maaf atas tindakannya, namun Evelyn tetap diam. John kemudian menghiburnya dengan mengatakan bahwa dia akan diizinkan untuk membawa anak-anaknya dan sekali lagi berjanji untuk membunuh Vicky. You want to get rid of her? Get rid of her. Don't focus on getting them kids back, eh? Trevor, Maggie dan Jason membawa surat yang telah dipecahkan kodenya kepada polisi dan mencoba menjelaskan tentang pesan tersembunyi itu. Mereka mendesak polisi untuk memeriksa alamat yang ditinggalkan Vicky agar mereka menemukannya. Namun, sekali lagi polisi menolak mendengarkan mereka. Di rumah, Evelyn membangunkan Vicky dan memaksanya menulis surat lagi untuk ibunya, mengatakan bahwa dia bahagia dengan kehidupan barunya di kota Adelaide. Saat Vicky menyelesaikan suratnya, Evelyn memaksanya minum pil tidur agar dia tidak perlu berurusan lagi dengan ibunya. Sementara itu, karena frustrasi dengan penolakan polisi untuk membantu mereka, keluarga tersebut memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri. Keluarga itu menemukan alamatnya tepat para gangster kembali ke rumah John sekali lagi, menuntut uang mereka dari John. Evelyn mengarahkan pisau ke tenggorokan Vicky agar dia tidak bersuara. John kembali ke dalam untuk mengambil uang untuk membayar utangnya kepada mereka, yang dia simpan di dalam kartu Natal. Isi dalam kartu mengingatkan Vicky pada usahanya untuk meminta bantuan kepada ibunya. Dia menyadari bahwa itu pasti tidak berhasil. Maggie mengetuk pintu rumah di lingkungan itu dan bertanya kepada semua orang apakah mereka melihat Vicky, tetapi tidak ada yang melihat. Maggie kemudian mulai memanggil nama putrinya. Ketika John kembali keluar untuk memberikan uang mereka kepada para gangster, Vicky mendengar suara ibunya. Vicky mencoba menjawab ibunya, tetapi Evelyn tidak membiarkannya bergerak. Sementara John dan pria gangster melihat Maggie mencari putrinya di daerah itu. Vicky! Where do you think you're going? Please! What's that about? Done? Trevor akhirnya meyakinkan Maggie bahwa dia tidak ada di sana, dan membawa mereka kembali ke mobil. John mencoba mencekik Vicky, tetapi Evelyn sudah muak dan menusuknya dari belakang. Saat dia teralihkan, Vicky mencoba memanjat keluar jendela tetapi menemukan Evelyn berdiri tepat di luar pintu. Vicky berlari dengan putus asa mencoba memanggil orang tuanya, dan secara mengejutkan Evelyn tidak mencoba menghentikannya.
Maggie melihat putrinya yang terluka melalui kaca spion. Dia keluar dari mobil dan bergegas menyelamatkan Vicky dan membawanya pergi dari mimpi buruk dan film berakhir. Film ini menggambarkan betapa mengerikannya terjebak dalam kendali orang-orang yang penuh obsesi dan kekerasan. Sang korban, meski dikelilingi teror dan ancaman, tetap berjuang dengan kecerdikan serta keberanian demi mendapatkan kebebasannya. Dari cerita ini, penonton bisa melihat bahwa manipulasi psikologis sering lebih berbahaya daripada sekadar kekerasan fisik, dan harapan sekecil apapun bisa menjadi kunci untuk bertahan hidup. Pilih tanda like bila suka video ini. Dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar gak ketinggalan alur rekap film lainnya di channel ini.